Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Adnan Biyung Lubis, program Adnan Hati ke Hati. Pada malam hari ini tema kita Bupati Tapsel Sahrul Pasaribu, bagaimana dengan pembangunannya. Di sini ada bintang tamu kita, Ketua DPD Garuda Cakra Indonesia Kabupaten Tapanuli Selatan, Ahmad Habibi Buyung Lubis. Bagaimana kabar Bung Habibi? Alhamdulillah sehat, Bang. Oh, sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua lancar ya. Tapi katanya Bung dekat dengan Sahrul ya? Insya Allah dekat juga, tapi ya namanya apa? Seperti biasa aja, Bang. Berarti sudah mantap ya pendapatan itu dari Bung Sahrul, mungkin take in give ya? Untuk sampai saat ini belum. Belum ya? Kita untuk organisasi baru juga lahir di Tapsel, ya kita masih meniti gitu lah, Bang. Iya, si kepala-kepala SKPD-nya bagaimana? Kayak misalnya direktur rumah sakit umum atau yang lain-lain, Bagus, Dinkes bagus, komunikasi bagus selama ini. Ya. Alhamdulillah ya. Oke, begini Habibi, Siap. bagaimana tanggapan Anda selama periodisasi Bung Sahrul Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Selatan? Bagaimana dalam perspektif Anda melihat pembangunan? Apakah itu sudah merata atau belum? Kalau menurut saya, Bang, pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan selama kepemimpinan Sahrul Pasaribu menjadi bupati itu ada semacam ada juga kepuasan di situ, Bang. Ya, contohnya seperti pembangunan perkantoran, pembangunan jalan juga, pembangunan pendidikan, kesehatan. Yang namanya kita manusia itu kan tidak ada yang sempurna juga, Bang. Ya, Pasti adalah kekurangannya, sedikit banyaknya gitu. Tapi kalau saya dengan pandangan saya melihat ada tingkat kepuasan di situ. Oh, tingkat kepuasan Anda di mana? Di bidang pembangunan jalan juga. Nah, yang ada di saya lihat ya, kami melihat sesungguhnya pembangunan itu tidak merata. Hanya tertumpu kepada daerah Sepiro, itu perkantoran. Ya. Daerah Marancar itu bagaimana dalam perspektif Anda selaku Ketua GC Tapanuli Selatan? Kalau menurut saya untuk Kecamatan Marancar itu pembangunan di situ luar biasa juga, Bang. Kalau menurut saya. Iya, artinya hanya pemerataannya tidak ada di Angkola Selatan. Ya, belum begitu merata di Angkola Selatan. Di Batang Angkola dan Arse. Itu bagaimana dalam pandangan Anda tentang pembangunan Tapanuli Selatan itu? Apakah hanya Sepiro misalnya, hanya Marancar? Itu bagaimana pandangan Anda? Ya, kalau dari saya bukan karena membesar-besarkan Pak Sahrul juga tidak. Dan kita pun sebenarnya tidak ada komunikasi yang spesial, tidak juga. Tetapi secara pandangan saya selaku Ketua Ormas Garuda Cakra Indonesia Kabupaten Tapanuli Selatan, itu melihatnya kalau bagi saya itu luar biasa juga. Artinya begini loh, Bang. Itu kayak yang ada contohnya di Marancar, pembangunan jalan, ya kan? Pemerataan untuk jalan lah di bidang infrastruktur. Kayak yang di Angkola Selatan, bidang kesehatannya pun sudah mulai baik. Kesehatan ya, baiknya itu bagaimana? Ya, kayak dinas kesehatan sudah mulai sosialisasi terus terkait masalah enggak di COVID ini saja ya, mulai dari menjabat bupati juga kayak untuk ya katakanlah untuk apa namanya ya, semacam apa namanya, kayak dinas kesehatan sosialisasi untuk apa namanya, itu ke desa-desa gitu, turun langsung ke desa-desa untuk apa semua gitu. Kalau saya mengatakan sudah bagus sih sebenarnya, tapi tetap ada kekurangan, tidak sempurna gitu. Yang artinya itu dari posisi positif. Dari posisi kekurangan yang tadi yang Anda maksud di mana? Oke. Kalau kekurangannya kan tetap ada kekurangannya, Bang. Contohnya di bidang jalan juga memang beberapa ada yang belum siap gitu. Tapi mungkin di akhir-akhir 2020 ini kayak jalan yang ada di menuju dari Gua Asom ke sana itu sudah mulai main ini, Bang. Itu pembangunan apa? Jalan itu. Ya, jalan itu maksudnya itu jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional apa? Itu jalan anggarannya dari mana? APBD. Itu APBD Kabupaten Tapanuli Selatan. Iya, itu Oke. Sekarang bagaimana dengan tadi Anda mengatakan tentang kesehatan? Ya. Itu bagaimana perkembangan masyarakat di sana? Ya. Tentang kesehatan itu bagaimana? Ya bagus, dinas kesehatan juga mensosialisasikan
terkait persoalan COVID juga sampai sekarang berjibaku dengan mempromosikan social distancing di mana-mana. Bahkan kepala dinas beberapa hari yang lalu bercerita juga sama saya, orang itu proaktif gitu untuk menanggapi tentang kesehatan ini gitu. Tapi katanya semasa Sahrul itu hampir 82 desa kalau nggak salah saya masih terisolir. Ya. Padahal 200 sekian desa kok masih sampai udah 10 tahun dia loh priorisasi sebagai bupati. Kenapa masih ada terisolir? Berarti pemerataan belum begitu merata ya. Jadi itu tadi Bang, makanya ya namanya kita itu manusia kan tidak ada yang sempurna juga Bang. Artinya selama setiap ada positifnya pembangunan itu kan tidak semua pemberatan juga. Tapi kalau saya melihat luar biasa kalau di tingkat Cipiro, Marancar, ya kan jalan-jalan yang ada. Cuma paling sedikit lagi yang belum ini Bang, belum kalau masalah jalannya. Jalan-jalan gitu. Hanya beberapa titik lagi. Berarti Anda mengapresiasi lah ya, bagaimana pembangunan di masa Sahrul Pasaribu. Iya. Bukan karena saya membangga-banggakan ataupun menangkap di sini tetapi saya memang betul-betul dari hati melihat dia memang betul-betul layak menjadi pemimpin Kabupaten Tapanuli Selatan gitu. Oke, sekarang begini, ada beberapa persoalan. Ini mau pilkada, ya. Itu bagaimana menurut pandangan Anda? Kabarnya anaknya, ya, anak abang sepupunya akan maju sebagai calon kepala daerah. Itu bagaimana pandangan Anda? Kalau pandangan saya sah-sah saja, Bang. Iya kan? Siapa saja boleh mencalon. Ya. Kalau selama dia baik, ya wajar-wajar saja. Kalau memang ada keinginan dia untuk lebih baik lagi, untuk maju lagi, ada niatan dia untuk mempoles supaya mantap lah di Bumi Tapanuli Selatan, baik di bidang pembangunan, baik pemerataan semua. Kalau menurut saya bagus, nggak ada persoalan. Oke. Sekarang bagaimana itu persoalan ya persoalan pembangunan itu mana yang difokuskan di Sahrul selama kepemimpinannya? Kalau menurut penglihatan saya itu di bidang pembangunan jalan, infrastruktur ya. Infrastruktur, baik di bidang kesehatan juga. Apa harapan Anda kepada Sahrul? Ya, kalau harapan saya kepada Pak Sahrul, terima kasih Pak telah membangun yang betul-betul membangun di Bumi Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedikit banyaknya telah Bapak berikan kontribusi Bapak, pemikiran Bapak untuk kemajuan di Bumi Tapanuli Selatan. Harapan ke depan, mudah-mudahan ada yang seperti Bapak lagi memimpin nih di Bumi Tapanuli Selatan. Itu harapan saya, karena saya melihat bukan dari ada yang kontra politik, tidak. Saya independen, saya bukan partai. Dan saya itu hanya seorang artikel, saya hanya dari organisasi biasa. Tetapi melihat Bapak itu tidak ada kepentingan gitu Bang. Memang betul-betul dari hati gitu. Oke. Nah, itu aja Bang. Karena waktu juga yang memisahkan kita. Dan terima kasih kepada Bung Habibie. Ternyata kepemimpinan Sahrul Pasaribu adalah termasuk yang harus diapresiasi. Sebagaimana disampaikan Ketua DPD Garuda Cakra Indonesia Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan yang kedua, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan pemikiran selama ini kepada Bupati Tapanuli Selatan. Sampai bersama saya Adnan Duyung Lubis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.